Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, biasa dipanggil Aziz, dengan NPM 243510420. Baik, pada kali ini saya akan membaca buku pemrograman web bab 1, yaitu Web Architecture dan the Protocol Jungle. Yang pertama ada Evolution of the Web, dari Ready Only ke Semantic Ownership. Sejarah web bukanlah sekadar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0, yang sering disebut sebagai era read-only web, adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik. Dan setiap kali ada pembaru informasi, pengembangan harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar bisa dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya Web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an, yang dikenal sebagai era Red Web atau Social Web. Teknologi seperti Ajax, Asynchronous JavaScript, dan XML menjadi game changers karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman preload, menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen konten kreator. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun, Web 2.0 memiliki cacat arsitektural dan fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau Big Tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncul konsep Web 3.0 yang sering disebut sebagai Right on Web atau Semantic Web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah untuk menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahapan adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci keyword based search menjadi pencarian berbasis, maksudnya intent based search, yang ditenagai oleh Large Language Models (LLM). Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tapi mampu memprediksikan kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real-time. Batas antara aplikasi natif di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berat teknologi Progressive Web Apps (PWA) yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari Web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi. Sedangkan pergeseran ke arah Web 3.0 adalah Web AI dipicu oleh kebutuhan akan kepercayaan trust dan efisiensi otomatisasi.
Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan kontribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kalian bukan hanya menghafal definisinya, tapi memahami trade-off arsitektur apa yang terjadi di setiap eranya. Masa depan web tidak akan terhenti di sini, karena teknologi imersif seperti spatial web, AR atau VR, mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3 dimensi. Dan streaming revolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada satu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang terus berubah. Yang kedua, network fundamental pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita perlu paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel visi raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server arsitektur, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini, klien browser di laptop atau HP kamu bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan, data, dan koki sebagai logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan API sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedang sibuk atau pelayanan salah mencatat pesanan, maka makanan responses akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Komunikasi antara klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut dengan protokol. Dengan fondasi utamanya adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliar rumah di lain dunia. Setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik ini, baik itu versi IPv4 yang formatnya klasik, misalnya 192.168.11, maupun IPv6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa di mana tidak ada satupun pesan yang bisa menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data terjadi secara global. Namun, sekedar tahu alamat saja tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Dan disinilah peran TCP. TCP bekerja sebagai jasa ekspedisi super teliti yang memecahkan file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket, dan mengirimkan satu persatu. Sebelum pengiriman dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut dengan 3-way handshake. Sin XX untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi. Jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut, retransmission, sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas, meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Misalnya, manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142.250.190 dan 46. Kita lebih mudah mengingat nama seperti https www.google.com search google.com. Disinilah DNS Domain Name System berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL di browser, proses DNS resolution terjadi secara hierarkis, dimulai dari change komputer lokal
lalu ke DNS resolver, biasanya milik ISP, hingga ke root server dan top level domain TLD server. Proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik. Namun tampaknya kita harus mencatat alamat IP setiap website di buku catatan fisik. DNS adalah lapisan abstraksi vital yang membuat internet dalam digunakan usable untuk masyarakat umum. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial. Karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tetapi ada latensi jaringan. Konsep seperti CDN, Content Delivery Network, diciptakan untuk mendekatkan data ke pengguna dan meminimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari titik A ke titik B dibatasi oleh kecepatan cahaya yang dalam serat optik, yang merupakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus selalu memikirkan cara mengurangi jumlah perjalanan data round trips antara klien dan server. Semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya, untrusted environment, dan penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos, dan tugas kalian membangun aplikasi yang tangguh, resilience, di atas infrastruktur yang rapuh ini. Aplikasi yang hebat bukan hanya aplikasi yang berjalan lancar saat internet cepat, tapi aplikasi yang tetap memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna sedang lemot atau putus nyambung. Yang ketiga, HTTP Deep Dive, bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP Hypertext Transfer Protocol adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless, yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Seperti permintaan request dianggap sebagai transaksi yang baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar. Sehingga, jika kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesananmu. Sifat stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable, karena server tidak terbebani memori yang untuk menyimpan riwayat setiap pengguna, namun juga memunculkan tantangan dalam mengolah sesi login user. Sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital: HTTP verb, kata kerja, URL, headers, dan terkadang body, isi pesan. HTTP verb seperti get, mengambil data, post, mengirim data baru, put, mengganti data, delete, untuk menghapus data. Memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, headers berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, user agents, format data yang diterima, accept, atau token autentikasi. Memahami anatomi request ini sangat penting bagi developer, karena kesalahan memilih verb atau lupa menyertakan header tertentu adalah penyebab umum bug atau penggunaan API. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP response yang selalu diawali dengan status code, sebuah kode 3 digit yang memberitahu nasib dari request tersebut. Kode 2XX seperti 200 oke, seperti sukses, berarti sukses. Sedangkan 3XX seperti 301 move permanently, berarti ada pengalihan. 4XX seperti 404 not found, berarti kesalahan ada di pihak klien. Dan 5XX seperti 500 internal server error, berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan status kode ini dengan tepat adalah etika dasar dalam pemrograman web, agar aplikasi frontend bisa berekreasi
bereaksi dengan benar terhadap hasil request. Jangan pernah mengirim status 200 oke jika sebenarnya terjadi error di backend. Karena itu akan membingungkan sistem monitoring dan developer lainnya. Evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati. Dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun, namun memiliki masalah performa serius bernama Head of Lane Blocking. Dalam HTTP 1.1, browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, biasanya 6 koneksi, sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu. The waterfall effect. Ini ibarat antrian di kasir supermarket yang hanya buka satu jalur. Jika pelanggan di depanmu belanjanya segerobak penuh dan kartunya error, kamu yang hanya beli permen ikut tertahan lama. Inefisiensi ini memaksa developer melakukan trik aneh seperti domain sharding atau CSS pretest di masa lalu. HTTP atau 2 hadir sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respons dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan jalan raya yang tadinya hanya satu lajur diubah menjadi jalan tol banyak lajur, di mana motor, mobil, dan truk bisa melaju berbarengan tanpa saling tunggu. HTTP 2 juga mengompresi headers yang berulang-ulang dikirim HPACK compression yang memungkinkan server mengirimkan data ke klien sebelum diminta server push. Perubahan ini membuat website modern membuat jauh lebih tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 1.1. Namun, evolusi tidak berhenti di situ. Kini kita sedang menyambut era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol Quick UDP Internet Connection. Jika HTTP 2 masih menggunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake, HTTP 3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. HTTP 3 didesain khusus untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil, misalnya saat perpindahan kode dari Wi-Fi ke 4G. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus meski sinyal tidak sempurna. Ini adalah bukti bahwa arsitektur web tersebut beradaptasi mengejar kecepatan cahaya demi pengalaman pengguna terbaik. Yang keempat ada browser rendering engine dari kode ke pixel. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di milidetik antara saat kamu menekan enter dan saat kamu muncul di layar? Proses ini disebut dengan critical rendering path, sebuah urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine seperti Blink di Chrome atau WebKit di Safari. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah, byte, dan mengonversi menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusun menjadi DOM tree. Dokumen objek model DOM adalah representasi struktur halaman dalam memori yang berbentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks HTML, browser modern cukup pintar untuk mencoba memperbaikinya secara otomatis, meskipun ini memakan biaya performa. Secara paralel atau segera setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut dengan CSS contraction, CSS Object Model. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian, CSS bersifat render blocking. Artinya browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai semua CSS selesai dibaca dan dipahami. Hal ini masuk akal karena kita tidak ingin pengguna melihat halaman yang telanjang tanpa gaya sebelum tiba-tiba berubah menjadi rapi. CSSOM juga berbentuk pohon, tree structure, karena sifat cascading menurun dan properti CSS, di mana aturan pada elemen induk akan diwariskan ke elemen anak. Setelah DOM dan CSSOM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan tampil di layar. Elemen dengan properti display,
di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam font ini. Sedangkan elemen dengan visibility hidden tetap masuk karena masih memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Efisiensi pembentukan render tree sangat mempengaruhi seberapa cepat First Contentful Finds VCP terjadi. Tahap selanjutnya adalah layout atau sering disebut dengan reflow, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X atau Y, dan ukuran lebar atau tinggi dalam satuan pixel. Proses ini sangat intensif secara matematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar, perangkat viewport, ukuran font, margin, dan interaksi antar elemen. Bayangkan menyusun ribuan kotak puzzle yang ukurannya bisa berubah-ubah tergantung kotak di sebelahnya. Itulah kompleksitas proses layout. Setiap kali kita mengubah ukuran jendela browser atau manipulasi DOM lewat JavaScript, proses layout ini seringkali harus diulang kembali, yang bisa menyebabkan tampilan terasa patah-patah. Jika tidak dioptimalkan, langkah terakhir adalah paint dan composite, di mana browser akhirnya mengisi pixel-pixel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahapan composite, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu ke dalam lapisan-lapisan layers, terpisah mirip seperti layar di Photoshop, dan menggunakan GPU kartu grafis untuk menggabungkannya. Ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps. Karena jika ada satu elemen bergerak, browser tidak perlu mengecat ulang seluruh layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut. Sebagai developer, memahami pipeline ini mengajarkan kita untuk menulis kode yang efisien, misalnya dengan lebih memilih properti transform dan opacity untuk animasi karena properti ini murah dan tidak memicu proses layout ulang yang berat. 5. Web Security Baseline, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas yang paling berharga dan protokol HTTP standar, ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan, kurir, kantor pos tetangga, bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kartu kreditnya melalui HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan WiFi yang sama, misalnya di kafe, bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh lagi digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Kesadaran akan bahaya melahirkan standar keamanan baru yang wajib diterapkan. Solusinya adalah HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, yang pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL atau TLS, Secure Sockets Layer atau Transport Layer Security. Bayangkan kembali kartu pos tadi. Tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan ke dalam kotak baja yang terkunci rapat sebelum dikirim. Hanya mengirim dan menerima yang memiliki kunci untuk membuka kotak tersebut. Bahkan jika kotak itu dicuri di tengah jalan, pencuri tidak akan bisa melihat isinya tanpa kunci yang tepat. HTTPS menjamin 3 hal. Kerahasiaan data tidak bisa dibaca oleh pihak lain, integritas data tidak diubah di tengah jalan, dan autentikasi, memastikan kamu berkomunikasi dengan server yang asli, bukan server palsu atau phishing. Jantung dari HTTPS adalah proses TLS handshake, sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim. Dalam proses ini, browser dan server saling menyepakati algoritma enkripsi cipher switch yang akan digunakan, dan server mengirimkan kartu identitas digitalnya yang disebut dengan sertifikat SSL. Browser kemudian memverifikasi sertifikat ini apakah masih berlaku, apakah dikeluarkan oleh lembaga terpercaya. Jika verifikasi gagal, browser akan menampilkan layar merah menyeramkan bertulisan "Your connection is not private" untuk memperingatkan pengguna
agar segera kabur. Sistem kepercayaan ini tergantung pada pihak ketiga yang disebut dengan Certificate Authority (CI), seperti Let's Encrypt, DigiSearch, atau Cloudflare. CI adalah lembaga yang bertugas memvalidasi bahwa pemilik website benar-benar entitas yang sah sebelum menerbitkan sertifikat digital untuk mereka. Ini mirip dengan kantor kelurahan yang menerbitkan KTP. Kita percaya bahwa KTP itu asli karena kita percaya pada pemerintah yang menerbitkannya. Jika kunci private key server bocor, maka keamanan enkripsi ini runtuh seketika dan sertifikat harus segera dicabut, revoked. Oleh karena itu, manajemen sertifikat dan kunci adalah skill vital bagi seorang DevOps. Untuk back-end engineer, di era modern, browser besar seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas dan dengan menandai semua situs non-HTTPS sebagai non-secure di address bar. Ini bukan sekadar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Fitur browser modern seperti geolokasi, akses kamera, dan service workers untuk PWA bahkan diblokir total jika website tidak menggunakan HTTPS. Keamanan bukan lagi fitur tambahan, nice to have, melainkan prasyarat mutlak, must have. Sebagai developer, meremehkan HTTPS sama dengan membiarkan pintu rumah klienmu terbuka lebar bagi pencuri di malam hari. Keenam, integritas keislaman, arsitektur digital dan fitrah berhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum minan nas, hubungan antar manusia dan silaturahim. Sebagaimana TCP atau IP dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuan demi menjaga konektivitas, seorang muslim juga memerintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak putus. Infrastruktur internet yang kita pelajari mengajarkan bahwa isolasi adalah hambatan bagi kemajuan, sedangkan konektivitas adalah kunci pertukaran manfaat, maslahah. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Dalam konteks digital, aplikasi web kita bangun adalah wasilah, sarana, dan memfasilitasi pertukaran ilmu dan muamalah tersebut secara global. Keteraturan protokol yang ketat, mulai dari handshake, TCP hingga struktur header HTTP, mencerminkan konsep nizam, keteraturan, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunnatullah, hukum alam, yang presisi dan terukur, sama seperti web yang akan hancur chaos. Jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama, jika sebuah server melanggar aturan protokol HTTP, komunikasi akan gagal. Begitu pula jika manusia melanggar atau syariat atau norma sosial, tatanan masyarakat akan rusak. Disiplin dalam menerapkan standar kode dan protokol mengajarkan bahwa kebebasan berkreasi tetap membutuhkan batasan aturan agar bisa berfungsi dengan harmonis dan memberikan manfaat yang optimal. Peran DNS dan sertifikat SSL atau TLS dalam memverifikasi identitas server sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayyun, verifikasi. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan. Di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan, mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi dari prinsip kehati-hatian. Ini memastikan bahwa kita terhubung dengan server yang benar-benar melalui validasi sertifikat digital adalah bentuk ikhtiar untuk menjauhi kebohongan dan penipuan gorot. Teknologi ini melindungi pengguna dari informasi palsu dan memastikan integritas pesan tetap terjaga dari pengiriman hingga penerima tanpa distorsi, tahrif. Penerapan keamanan data melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan bentuk penuaian amanah kepercayaan yang sangat fundamental. Ketika pengguna memasukkan data pribadi atau kata sandi ke dalam aplikasi web, mereka sedang menitipkan rahasia mereka kepada kita. Dan menjaga rahasia adalah kewajiban berat bagi seorang mukmin.
mengabaikan keamanan dengan menggunakan protokol usang HTTP biasa sama dengan membiarkan pintu rumah orang lain terbuka bagi pencuri, yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Islam sangat menjunjung tinggi hifzul al-id, menjaga kehormatan, dan hifzul al-amal, menjaga harta. Oleh karena itu, seorang web arsitek muslim harus memandang keamanan siber bukan sekadar fitur teknis, melainkan tanggung jawab moral untuk melindungi privasi dan aset sesama manusia dari kezaliman. Semangat evolusi dari HTTP 1.1 yang lambat menuju HTTP 3 Quick yang super cepat mencerminkan prinsip ihsan dan itqan, profesionalisme atau penyempurnaan. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan berarti kita tidak boleh dengan status quo jika ada cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Allah mencintai hambanya yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukan dengan itqan, tekun dan sempurna. Upaya para insinyur dunia untuk memangkas latensi dan meningkatkan kecepatan akses informasi adalah bentuk jihad intelektual untuk memudahkan urusan manusia. Kita harus mengadopsi mentalitas ini, terus belajar teknologi terbaru bukan hanya untuk gaji yang lebih tinggi, tapi untuk memberikan layanan terbaik yang memudahkan hidup orang lain. Terakhir, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasilah, alat, dan hukum penggunaan bergantung pada makosid tujuan di baliknya. Sebuah pisau bisa digunakan untuk memotong roti atau melukai orang. Begitu pula dengan web, bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah dan ilmu atau menyebarkan maksiat dan fitnah. Sebagai pengembang, kita memikul tanggung jawab etis atas platform yang kita bangun. Apakah platform tersebut mendekatkan pengguna kepada kebaikan atau justru memfasilitasi keburukan? Kita harus berniat menjadi setiap baris kode arsitektur yang kita rancang sebagai amal jariah yang terus mengalirkan pahala kebaikan dengan cara membangun sistem yang bermanfaat, adil, dan tidak mengeksploitasi kelemahan. Kesimpulan peta mental arsitek web. Bab ini telah meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekedar layar yang menyala. Kita telah membedah anatomi internet dan menemukan bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin vital yang harus tertanam dalam mindset seorang web arsitek. Yang pertama, evolusi adalah respon terhadap kebutuhan pergeseran dari web 1.0 statis ke web 2.0 sosial hingga ke 3.0 desentralisasi atau AI. Bukan sekadar tren gaya-gayaan, melainkan upaya tegas untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Arsitek yang baik mendesain untuk masa depan, bukan hanya untuk meniru masa lalu. Yang kedua adalah latensi adalah musuh utama. Di balik layar TCP atau IP dan DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa cara fisik dan jumlah round trip bolak-balik data lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekedar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh dan aplikasi kita harus didesain untuk tetap tangguh resilience di atasnya. Yang ketiga, protokol menentukan performa. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang efisiensi pengiriman. HTTP 1.1 ibarat jalan satu jalur yang macet, head of line blocking. Sementara HTTP 2 dan HTTP 3 Quick adalah jalan tol multitafsir, multiplexing, yang memungkinkan aset dikirim paralel. Pemahaman ini mengubah cara kita melakukan optimasi aset di level aplikasi. Yang keempat ada rendering bukanlah sihir. Browser memiliki critical rendering paths HTML, DOM, CSS, OM, rendering layout paths yang sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya jelek dilihat, tapi membebani CPU perangkat pengguna. Efisiensi penulisan kode HTML dan CSS berdampak langsung pada seberapa cepat piksel muncul di layar. Yang kelima, keamanan bukan fungsi opsional. Di hutan belantara, internet yang penuh predator, HTTPS dan SSL atau TLS adalah baju zirah standar, mengabaikan keamanan data, enskripsi, dan validasi identitas sertifikat. Sama dengan membangun rumah tanpa pintu.
Trust adalah mata uang paling berharga di web. HTTPS adalah cara untuk kita menjaganya. Dengan fondasi arsitektural ini, kamu kini siap untuk melangkah ke bab 2, di mana kita akan mulai meletakkan batu pertama dalam pembangunan aplikasi web struktural pada semantik. 7. Ada asesmen kompetensi ICHOS. Soal yang pertama, analisis evolusi dan dampak desentralisasi web. Skenario atau konteksnya itu sebuah perusahaan media sosial besar baru saja mengalami kebocoran data jutaan pengguna karena server pusat mereka diretas. Kejadian ini memicu perdebatan global tentang masa depan arsitektur web. Beberapa pihak mendesak perpindahan total ke Web 3.0 yang terdesentralisasi blockchain-based sebagai solusi privasi mutlak. Sementara pihak lain berargumen bahwa Web 2.0 yang tersentralisasi masih diperlukan untuk efisiensi, kecepatan, dan kemudahan pengguna bagi orang awam. Pertanyaannya, analisis evolusi arsitektur web dari Web 1.0 hingga Web 3.0 dalam konteks kasus di atas, evaluasi apakah Web 3.0 benar-benar solusi peluru perak untuk masalah keamanan dan privasi data saat ini. Dalam jawaban Anda, bandingkan trade-off kompromi antara keamanan, kecepatan, dan biaya infrastruktur pada model tersentralisasi versus terdesentralisasi. Baik, pada evolusi web 1.0 hingga 3.0 ini ada dampaknya. Pada evolusi 1.0 read only yaitu menggunakan hanya pembaca. Contohnya website statis, koran, dan seperti halaman pada profil di perusahaan. Tidak ada interaksi. Jadi para pembaca tidak bisa berkomentar. Sedangkan web 2.0 itu menggunakan biasa membuat dan membagikan konten, atau pengguna akan bisa menjadi content creator. Contohnya pada media sosial seperti YouTube, Facebook, TikTok, atau yang lainnya. Dan data disimpan di server pusat. Dengan kelebihannya itu cepat dan mudah digunakan. Yang pada Web 3.0, read on atau decentralized, yaitu berbasis blockchain terdesentralisasi, data tidak disimpan di satu server pusat, tapi tersebar di banyak nodes dan lebih sulit diretas secara massal. Apakah benar solusi Web 3.0 ini sebagai peluru perak? Tidak sepenuhnya, karena Web 3.0 ini tidak ada single point of failure dan transparan transaksi blockchain, dan penggunaannya lebih punya kontrol terhadap data. Dan kekurangannya itu lebih lambat dibanding 2.0 dan biayanya juga tentu saja tinggi dan belum matang secara skalabilitas. Perbandingan antara model tersentralisasi versus terdesentralisasi. Pada web tersentralisasi, Web 2.0, pada keamanannya rentan jika servernya diretas, gampang diretas servernya. Dan kecepatannya itu sangat cepat dan biayanya juga murah dan skalabilitasnya pun sangat baik. Sedangkan yang terdesentralisasi ini keamanannya itu lebih tahan dari serangan, dan kecepatannya itu lambat dan biayanya mahal, dan skalabilitasnya ini pun masih berkembang. Jadi Web 3.0 adalah solusi untuk menjaga privasi dari perusahaan, tetapi belum bisa sepenuhnya menggantikan Web 2.0. Pada soal kedua ada diagnosis kegagalan jaringan DNS atau handshake. Skenarionya, Anda adalah seorang networker engineer. Pengguna melaporkan bahwa mereka bisa mengakses aplikasi perusahaan menggunakan alamat IP server, misal
192.168.150 tetapi gagal total saat mencoba mengakses pengguna nama domain. Misal portal perusahaan.com saat dilakukan pengecekan lebih lanjut menggunakan alat ping, request ke domain tersebut timeout. Pertanyaannya, berdasarkan gejala di atas, uraikan langkah-langkah logis untuk mendiagnosis akar masalah tersebut. Jelaskan peran DNS dalam skenario ini dan apa yang terjadi di balik layar saat pengguna mengetik nama domain Kemudian rancang sebuah solusi teknis untuk mencegah masalah serupa terulang di masa depan. Konsep resolution. Diagnosis kegagalan jaringan DNS dan handshake. Gejalanya yaitu yang pertama ada akses via IP berhasil, akses via domain gagal, dan ping domain timeout. Adapun akar masalahnya itu masalah pada DNS resolution yang gagal menerjemahkan domain ke IP. Proses DNS-nya yaitu saat user mengetik domain, browser check change, OS check change, tanya ke recursive resolver, dan resolver cek ke root server, TLD, dan authoritative DNS, dapat IP baru dan koneksi ke server. Jika gagal, berarti masalahnya di DNS-nya server down dan salah konfigurasi record. Solusi untuk pencegahannya itu gunakan primary dan sequence DNS, monitoring DNS, dan gunakan DNS provider yang andal atau failover otomatis. Evaluasi performa HTTP 1.1 versus HTTP 2 versus HTTP 3. Sebuah situs e-commerce yang membuat ratusan gambar produk kecil thumbnails mengalami keluhan performa yang parah. Saat dianalisis, ternyata proses menghabiskan banyak waktu untuk menunggu antrean request gambar. Meskipun koneksi internet penggunaan cepat, tim pengembangan berencana melakukan migrasi protokol dari HTTP 1.1 ke versi yang lebih baru untuk mengatasi masalah ini, terutama untuk pengguna dengan koneksi seluler yang tidak stabil high latency. Pertanyaannya, bandingkan mekanisme pengiriman data pada HTTP 1.1, HTTP 2, dan HTTP 3. Identifikasi protokol mana yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah antrean. Head of line blocking pada kasus e-commerce di atas, jelaskan secara rinci bagaimana fitur multiplexing atau quick bekerja untuk meningkatkan kecepatan halaman yang kayak gambar tersebut. Website e-commerce lambat karena banyak gambar kecil pada thumbnail. HTTP 1.1. Satu request per koneksi sekuensial terjadi head of line blocking dan lambat untuk banyak di file kecil. HTTP 2 bisa multiplexing banyak request dalam satu koneksi lebih cepat dari HTTP 1.1, tapi masih pakai TCP, masih bisa kena blocking di level TCP. Sedangkan HTTP 3 pakai quick berbasis UDP, menghilangkan head of line blocking sepenuhnya, lebih stabil untuk jaringan seluler latensi tinggi. Jadi rekomendasinya itu minimal ada HTTP 2, optimal terutama di mobile HTTP 3. Karena HTTP 3 paling efektif mengatasi antrian request dan koneksi yang tidak stabil. Yang soal nomor 4 ada keamanan SSL atau TLS dan etika privasi. Skenario konteksnya itu sebuah startup Ventex baru ingin menekan biaya operasional dengan menggunakan sertifikat SSL gratisan, Self-Signature Certificate. Untuk server produksi mereka alih-alih membeli dari sertifikat authority terpercaya atau menggunakan less enkripsi. Dengan benar, mereka berargumen bahwa yang penting datanya transkripsi, namun browser pengguna menampilkan peringatan besar not secure saat mengakses situs tersebut. Pertanyaannya, analisislah
Dampak dari keputusan penggunaan self-signature certificate terhadap kepercayaan pengguna dan integritas data, khususnya dalam konteks transaksi keuangan. Jelaskan proses SSL handshake yang berperan pihak ketiga si A dalam memvalidasi identitas server. Apakah argumen yang penting transkripsi dapat dinyatakan secara etika, profesi, dan keamanan teknis? Berikan alasan. Pertama, ada fungsi SSL atau TLS, yaitu untuk menginskripsi data dan memverifikasi identitas server. Masalah signet certificate memang terinskripsi tapi tidak terverifikasi. Artinya, browser tidak percaya pada server, rentan man in the middle attack, pengguna melihat not secure. Adapun peran sertifikat authority yaitu untuk menjamin server benar-benar milik domain tersebut dan identitas sudah terverifikasi. Tanpa sertifikat authority tidak ada trust. Apakah yang penting terinskripsi? Tidak, karena inskripsi tanpa verifikasi benar bisa disadap. Dalam fintech, ini berisiko besar. Secara etika membahayakan uang nasabah, bisa merusak kepercayaan dan reputasi perusahaan. Jadi, self-signet tidak cocok untuk produksi. Gunakan CA resmi atau lens inskripsi. Soal 5. Optimasi critical rendering path. Anda diminta mengaudit sebuah website berita yang sangat lambat dimuat. Saat melihat timeline di DevTools, Anda menemukan bahwa layar putih black screen muncul selama 4 detik pertama. Analisis menunjukkan bahwa file CSS dan JavaScript eksternal yang berukuran besar memblokir proses rendering awal. Klien menuntut agar konten teks berita muncul dalam waktu kurang dari 1 detik. Pertanyaannya, uraikan proses bagaimana browser mengubah kode HTML atau CSS menjadi piksel di layar. Critical rendering path. Identifikasi pada tahap mana construction, DOM atau CSSOM, layout atau pemblokiran terjadi dalam kasus ini. Rancanglah strategi optimasi konkret, misalnya teknik pembuatan resource untuk memecahkan masalah render blocking ini tanpa menghapus fitur website. Pada masalahnya itu layar putih 4 detik karena CSS dan JS besar memblokir rendering. Tahap pertama itu rendering browser, parsing HTML menjadi DOM, parsing CSS menjadi CSSOM, dan DOM plus CSSOM menjadi render free, layout, dan lalu paint untuk menampilkan layar. Yang kedua, di mana blocking terjadi, yaitu saat parsing CSS, saat menjalankan JavaScript besar karena CSS dan JS adalah rendering blocking resource. Solusi optimalnya yaitu gunakan defer atau nsig untuk verkit inline critical CSS dan pindahkan script non penting ke bawah. Jadi, konten teks utama muncul kurang dari 1 detik, fokus tampilkan konten penting dulu, sisanya menyusul. Baiklah itu yang bisa saya sampaikan dan saya baca. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.